Bismillahirrahmanirrahim. Babu hukmil azli, bab hukumnya azl. Azl itu apa ya? Yunahyar rajulu ma'ahu indal jima' anir rahim fayulkiyahu kharijahu. Jadi azl itu memindahkannya seorang laki-laki pada spermanya ketika jima' dari rahim, artinya tidak dimasukkan ke dalam rahim, dilepas, sehingga dia menjatuhkan spermanya itu di luar, jadi dilepas. Itu azl. Wadatana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'idin wa Ali bin Hujirin qalu, berkata mereka, datana Ismail bin Ja'far akhbarani Rabi'ah an Muhammad bin Yahya bin Habban an ibni Muhayriz anna sesungguhnya ibni Muhayriz qala, berkata siapa ibni Muhayriz, dakhal tu masuk aku ibni Muhayriz, anak aku wa Abu Sirmah dan Abu Sirmah, masuk ala Abi Sa'id atas Abi Sa'id Al-Khudri. Fasa'alahu, maka bertanya siapa Abu Sa'id, bertanya siapa pada Abu Sa'id, sopa Abu Sirmah, Abu Sirmah. Faqala, berkata siapa Abu Sirmah, isi pertanyaannya, ya Abu Sa'id, hal samita, adakah telah mendengar engkau Abu Sa'id Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkuru, menceritakan siapa Nabi al-azla, pada azl. Ya Abu Sa'id, apakah kamu pernah mendengar dari Nabi pernah menceritakan bab azl begitu? Jadi menjimat istri, begitu mau keluar sperma, nah itu zakarnya dilepas sehingga spermanya jatuh di luar rahimnya. Maka berkata siapa Abu Sa'id, na'am, oh iya, saya pernah mendengar. Wazauna, perangan kami, ma'a Rasulullah, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wazwata Bal Mustalik, pada perang Bal Mustalik. Bal Mustalik itu singkatan dari Banil Mustalik, atau dikenal dengan perang Muraisik. Perang Muraisik terjadi pada tahun, ada yang menerangkan tahun 6 Hijriah, ada yang menerangkan tahun 5, ada yang menerangkan tahun 4 Hijriah. Ada perselisihan di antara mereka. Jadi bukan salah tulis, karena ada perbedaan riwayat. Dan Bal Mustalik itu singkatan Banil Mustalik, cuma disingkat Bal Mustalik. Fasa baina, maka memperoleh tawanan kami, mendapatkan tawanan kami, jarahan kami, karo imal Arabi, pada beberapa mulia-mulianya orang Arab. Jadi pada waktu perang Bani Mustalik ini kami menang, mendapat jarahan orang-orang Arab yang mulia-mulia, istrinya tokoh-tokoh, Fatolat, maka lama alaina atas kami, opa al-uzbatu, membujang. Nah waktu itu kami sudah lama membujang, maksudnya belum menikah. Warogi benar, dan senang kami fil fidah, di dalam mengambil tebusan. Nah waktu itu kami senang kalau nanti tawanan itu ditebus oleh keluarganya, sehingga kami mendapatkan harta. Fa'aradna, maka menghendaki kami annastamti'a, untuk ngalap seneng, mengambil kesenangan kami. Nah kami ingin sebelum tawanan itu ditebus, kami gunakan untuk bersenang-senang, kami jima. Wa nazila, dan azl kami, biar tidak hamil. Soalnya kalau hamil, waduh, nanti harganya murah, atau ya jadi anak umi walad, anaknya nanti jadi orang merdeka, kan kami ngeramut ini nanti, kami azl. Fakulna, maka berkata kami,
naf'alu berbuat kita wa Rasulullah sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku baina adurina di antara tengah-tengah kami, di antara beberapa punggung kami, artinya ada di antara kita. La nas'alu tidak bertanya kita kepada Nabi gimana kita ini berbuat, Nabi ada kok nggak kita tanyakan ya, boleh apa enggak ini azl ini. Fasalna maka bertanya kami Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bersabda Nabi, la alaikum tidak berat atas kalian alla taf'alu bahwa tidak mengerjakan kalian. Artinya tidak dosa kalau kamu tidak berbuat itu. Tidak dosa. Ngapain diazil segala? Gak diazil kan ya gak apa-apa toh. Nah, tidak diazil kan tidak masalah toh. Sebab maka taba tidak menulis sopo Allah kholqona samatin pada menjadikan diri ia nasamah iku kainatun ada ila yaumil kiamah sampai hari kiamat illa kecuali satakunu akan ada apa nasama. Sebab setiap diri yang sudah dikodar oleh Allah untuk wujud sampai hari kiamat pasti akan wujud, pasti akan ada. Sehingga kamu azl atau tidak itu nggak ada pengaruh, nggak ngefek. Nah, itu ini menunjukkan bahwa Nabi dengan adanya orang azl itu ya tidak melarang, tapi juga tidak memerintah. Jadi yes silahkanlah. Mau gak diazil juga apa-apa, gak ngefek kok. Tuh. Cuma kalau itu budak, maka yang laki-laki ini tanpa minta izin pada budak itu nggak masalah. Tapi kalau itu istrinya sendiri, ketika mau azil itu harus kesepakatan, harus musyawarahkan. Nah, gimana azil kok gak gitu? Wah, jangan mas, awas azil tak culek atau sampean gitu. Dalam Abu Dawud salah itu Pak. Itu di Abu Dawud ada itu. Hadana Ahmad ibn Abdillah bin Yunus hadatsana Zuhair akhbarana Abu Zubair an Jabir anna rajulan sesungguhnya seorang laki-laki ikwata datang siapa rajul Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata rajul, innali sesungguhnya bagiku sopo jariatan seorang budak perempuan. Dia jariyah iku khadimuna pelayan kami. Wasaniyatuna dan orang yang memberi minum pada kami. Saya tuh punya budak, kami punya budak, dia sebagai pelayan kami sekaligus yang memberi minum pada kami, mencarikan air minum dari sumur dibawa ke rumah. Wana sedangkan aku atufu menjima aku ali atas jariyah. Nah, dia juga saya jima, wong itu budak saya, ya boleh. Wana dan aku benci aku antahmila bila hamil dia. Nah saya nggak suka kalau saya jima kemudian budak itu hamil, sehingga nanti menjadi umi walad. Nah tidak bisa kami jual, maka saya azl itu. Faqala maka bersabda Nabi, izil, azlah kamu Jabir anha dari jariyah in syi'ta jika mengendaki kamu. Ya silahkan kalau kamu mau azl silahkan. Ini izil ini perintah yang sifatnya ibahah. In syi'ta itu Pak. In syi'ta itu bukan perintah wajib. Bukan perintah wajib. In syi'ta ini menunjukkan bahwa boleh, silahkan kamu azl. Fa'innahu maka sesungguhnya kelakuan saya dia akan datang kepada jariyah opo ma apa kudiro yang dikodar apa malah bagi jariyah. Nanti kodarnya akan datang, dia itu hamil apa tidak,
ya pasti akan terjadi. Kalau qadarnya hamil walaupun kamu azal ya jadi mungkin azalnya terlambat, azalnya terlambat, jadi masih ada yang kantrit terpisah. Fala kita maka menetap soparojul seorang laki-laki tadi. Suma tahu kemudian datang siapa rojul kepada Nabi. Rojul tadi ya, bukan Jabir ya. Izil azlah kamu rojul anha dari jariyah insita jika mengendaki kamu. Kemudian lama rojul tadi tidak ada berita, tahu-tahu datang. Faqala maka berkata siapa rojul innal jariyah sesungguhnya budak perempuan iku qad habilat sungguh telah hamil siapa budak perempuan. Nabi ternyata hamil ya Nabi. Sudah saya azil lah kok hamil. Faqala maka bersabda Nabi qad akhbartuka sungguh telah menghabari aku kepada kamu anna sesungguhnya kelakuan saya tiha akan datang pada jariyah apa ma apa kudiro yang dikodar apa malah bagi jariyah. Nah, saya kan sudah bilang bahwa nanti akan datang kodar bagi jariyah itu. Kalau hamil ya walaupun diazal ya tetap bisa hamil. Ini menunjukkan bahwa dengan azal itu tidak jaminan terus nggak mungkin hamil, itu nggak ada jaminan ya, karena ya itu tadi, karena ya lebih dulu keluar spermanya daripada jabutnya. Maka Pak, ada yang bila ada 3 pertanyaan tapi jawabnya 1. Kenapa orang kok tenggelam? Yang nomor 2, kenapa perempuan kok hamil? Yang ketiga, kenapa kak goreng tahu atau tempe kok gosong? Jawabnya 1, terlambat ngangkatnya. Terlambat mengangkatnya. Jadi intinya boleh azal itu boleh. Kadang-kadang itu untuk karena punya anak yang masih kecil-kecil itu. Nah, kalau istrinya hamil itu kasihan. Itu akhirnya diazal begini, boleh, silahkan. Atau karena anaknya masih kecil-kecil, sekarang kalau azal agak terlambat, khawatir, sekarang pakai apa namanya, kondom, pakai kondom itu juga boleh, sudah diperbolehkan oleh keimaman, boleh ya. Atau bisa juga pakai kalender. Ada kalender itu memperhitungkan antara, bukan kalender yang di tembok itu, bukan. Maksudnya menghitungkan masa subur dengan masa tidak subur. Nah, biasanya masa subur seorang perempuan itu adalah hari ke-13 sampai 15. Pengalaman itu katanya begitu, katanya. Hari ke-13 itu sejak hari pertama haid. Jadi hari pertama haid itu dihitung hari pertama, kemudian kedua, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Nah, 8, 9, 10, 11, 12 itu katanya masa-masa tidak subur. Nah, itu digiat nih gak apa-apa itu. Insya Allah. Itu baru hari yang ke 13, 14, 15 mungkin tambah dikit. Nah, itu hari-hari yang subur, hari-hari yang subur. Nah, kemudian lepas itu sudah tidak subur lagi, katanya begitu. Kalau salah ya tidak dosa lah, insya Allah. Tapi sudah segitu pun ya seperti sabda Nabi, kalau memang apa namanya saya tiha makutirolaha ya ada aja. Pakai kalender itu adalah lali, pakai kondom, pakai kondom pun itu adalah kondom expire, terus sobek terus ya. Jadi kalau ya tetap kalau sudah dikotor oleh Allah punya anak ya tetap punya anak. Kita hanya berusaha saja. Bahkan sekarang itu ada apa namanya, walaupun tidak jima itu, kalau apa namanya sampai keluar sperma, namanya petting atau apa namanya, itu bisa hamil juga.
karena spermanya terlalu ganas, ya, terlalu cepat gitu, sehingga nembus celana, gitu. Sehingga bisa masuk. Itu katanya begitu ya, wallahu a'lam lah. Kalau sudah kodarnya hamil, Pak. Kodarnya hamil. Yeah. Terus babu tahrimi ifsya'i sirril mar'ati, bab keharamannya menyiarkan rahasianya istri. Artinya menyiarkan dalam urusan amal solehnya itu nggak boleh. Wadatana Muhammad ibn Abdillah ibn Numairin wa Abu Quraibin, kalau berkata keduanya, datana Abu Usama an Umar ibn Hamzah an Abdurrahman ibn Sa'id, kalau berkata Abdurrahman, Sami itu telah mendengar aku Abu Sa'id pada Abu Sa'id Al-Khudri, yaqulu, berkata siapa Abu Sa'id, kalau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'zamil amanati, sesungguhnya termasuk lebih besarnya mengkhianatinya amanah, sesungguhnya termasuk lebih besarnya mengkhianatinya amanah, ya, mengkhianati amanat, inda Allah, di sisi Allah, yaumal kiamat, pada hari kiamat, sopo ar-rajula, seorang laki-laki, yukti, yang menjimak dia, ilam rati, pada istrinya, wa tufti, dan menjimak siapa istri, ilai, pada rajul, artinya melayani, saling apa ya, yang laki-laki yang menjimak, yang perempuan juga menikmati. Tapi tumayan suruh, kemudian menyiarkan siapa rojul sirroha, pada rahasianya istri. Tapi habis itu paginya atau siangnya, kok diceritakan pada orang lain. Wah, istri saya itu, diceritakan seolah-olah orang yang diceritai itu apa, melihat kejadian itu. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau wah, tadi malam saya jima istri saya, gitu saja nggak masalah. Tapi kalau prosesnya mulai dari pemanasannya sampai klimaksnya itu diceritakan, atau sebagian prosesnya diceritakan, lah itu nggak boleh. Harus dijaga, itu termasuk amanah, harus tertutup, harus tertutup. wa'idun syadidun. Nah, itu termasuk ya ancaman, termasuk lebih besarnya khianat terhadap amanat, ya, menyiarkan rahasianya istri itu. Oh ya, ini ada ralat halaman, coba halaman 16 dulu, mumpung ingat. Halaman 16, halaman 16 kemarin waktu penjelasan, kalau nggak salah saya menerangkan Aisyah itu wafat pada 16. Jadi Aisyah dinikahi oleh Nabi umur 6 tahun, kemudian mulai dikumpuli oleh Nabi umur 9 tahun, dan menetap bersama Nabi selama 9 tahun. Berarti ditinggal wafat Nabi umur 18 tahun. Kemudian Aisyah sendiri wafat pada tahun 57 Hijriah atau 58 Hijriah. 57 atau 58 Hijriah. Itu yang benar. Ada yang meriwayatkan 57 Hijriah, ada yang meriwayatkan 58 Hijriah. Berarti umurnya Aisyah itu sampai wafat berapa itu? Nabi meninggal umur 10. Nah, waktu itu Aisyah umur 18 tambah 47 tambah 18 65 atau 66 tahun. Itu umurnya Ibu Aisyah. Kemudian halaman 22 baris pertama, laukana fulanun, itu kemarin saya jelaskan namanya Aflah. Ada riwayat lain menjelaskan lainnya. Soalnya ada di dalam hadis Muslim, Aflah itu sudah masuk ke tempat Aisyah, sehingga fulan di sini itu paman yang lain. Itu paman yang lain. Tapi ada juga yang menjelaskan, oh itu Aflah itu. Ada riwayat begitu, sehingga ada perselisihan.
ya kita tidak usah memperbesar perselisihan. Yang penting kita bisa mengambil hadis ini bahwa paman dari susuan, artinya saudara laki-lakinya bapak susuan yang tidak ikut menyusui itu, nah itu tetap mahram selamanya. Kan yang menyusui itu kan ibu susuan, nah, sama-sama nyusunya. Nah, yang menyusui itu kan ibu susuan. Kalau yang datang itu adalah saudara laki-lakinya ibu susuan, itu kan ya pantaslah, itu mahram selamanya. Tapi ini yang datang ini paman dari bapak susuan yang tidak ikut menyusui Aisyah. Nah, itu tetap hukumnya sama, karena ibu susuan itu bisa menyusui karena dijima oleh bapak susuan. Ya. Kemudian halaman 31. Halaman 31. 31 zaman Khaybar, pada zaman perang Khaybar itu kemarin 6 Hijriah. Memang ada dua riwayat, ada yang menyebutkan 6 Hijriah, ada yang menyebutkan 7 Hijriah. Cuma yang rajih, riwayat yang kuat adalah tahun 7 Hijriah. 7 Hijriah bulan Muharram. Bulan Muharram. Ya, insya Allah itu tambahannya. Masih ada waktu. Targetnya sampai halaman berapa Pak Zaini? Oh pas ini ya? Oh berarti bonus. Terus? Oh terus, manut saja saya. Babun bab fi hakil marati, di dalam haknya seorang istri ala zawjiyah, wajib atas suaminya. Haknya istri yang harus dipenuhi, harus dikerjakan oleh suaminya. Kalau berfirman sapa Allah Ta'ala yang meluhur, ar-rijal beberapa laki-laki, artinya suami, iku qawwamuna, orang-orang yang mengatur, ala nisa, atas beberapa istri. Laki-laki itu adalah orang-orang yang berat mengatur kepada istri. Bima fadalah, sebab apa-apa yang memberi keutamaan sapa Allah ba'dau, pada sebagian mereka, yaitu suami, ala ba'din, atas sebagian yang lain, yaitu istri. Wa bima anfaku, dan sebab apa-apa yang memberi nafkah mereka rijal, suami, min amwalihim, dari harta mereka. Kenapa kok suami yang berat mengatur istri? Karena Allah memberi keutamaan kepada suami melebihi laki-laki, melebihi perempuan, termasuk akalnya, kesabarannya, meramutnya, bisa kerja, nah, tenaganya juga lebih kuat daripada perempuan. Yang kedua, sebab laki-laki lah yang memberi nafkah kepada istri, yang mencukupi, yang memberi mas kawin, memberi nafkah, itu laki-laki. Fasolihatu, perempuan-perempuan yang solihah, iku qanitatun, perempuan-perempuan yang tunduk, artinya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suaminya, taat kepada ijtihad keimaman. Nah itu perempuan yang solihah. Hafizatun, lagi perempuan-perempuan yang menjaga, lil ghaibi, pada ghaib, artinya ketika ditinggal pergi suami, bima, dengan apa-apa, hafizah, yang menjaga sapa Allah. Dan di samping taat, perempuan itu bisa menjaga dirinya, hartanya ketika ditinggal suaminya, sesuai dengan perintahnya Allah kepada dia untuk menjaga, itu tidak serong, tidak memanfaatkan harta suami untuk hal-hal yang berlebihan, itu tidak. Itulah perempuan yang solihah, bisa menjaga dirinya. Walati, sedangkan beberapa perempuan, takhofuna, yang khawatir kalian, artinya yang meyakini kalian, nusyuzahuna, pada menyimpangnya perempuan, menyimpangnya istri, kok sudah nggak taat, mestinya taat, kok ini kok diperintah kok nggak taat ini. Fahiduhuna, maka menasihatilah kalian, huna, pada istri, dinasihati supaya sadar kembali, kamu itu kewajibannya taat, kamu itu hormat, takzim, menjaga diri. Jika tidak
tidak berubah, wahjuruna dan meninggalkanlah kalian guna pada istri fil madoji di dalam tempat tidur. Artinya jangan kamu jima, kamu tidur di kamar lain tapi tetap dalam satu rumah, di kamar lain atau pol-polnya satu kamar. Nah, itu jangan di jima. Kamu tidur di bawah atau di lantai, lah istri biar di kasur atau sebaliknya. Nah, jangan dijima supaya membuat efek jera kepada si perempuan. Tapi jangan sampai yang laki-laki malah yang kapok. Kalau tidak berubah, sudah dibegitukan kok tetap nggak berubah, tetap nggak mau taat. Wadribuna dan memukullah kalian guna pada istri. Pukullah dengan pukulan yang tidak merusak, tidak merusak, tidak sampai mematikan, tidak sampai melukai fisiknya. Ya, pukulan untuk mendidik lah. Ini menunjukkan bahwa kadang istri itu menyimpang, tidak mau taat. Nah, kalau sudah begitu, ya pertama kamu nasihati. Kalau sudah berubah ya sudah selesai. Kalau nggak ada perubahan, jangan dijima. Kalau sudah tobat, kembali taat ya sudah. Kalau nggak ada perubahan, pukul dengan pukulan yang tidak merusak. Fa'in atau naku, maka jika telah taat mereka istrikum pada kalian suami, fala tabahu, maka jangan mencari kalian alaihina atas istri sabilan pada jalan. Kalau istri sudah taat kepada kamu, sudah baik, kembali taat, kembali takdim kepada kamu, ya sudah. Jangan mencari jalan untuk bisa memukul lagi. Wah, ini golek-golek perkara, cari-cari alasan agar bisa memukul istrinya lagi. Nah, mungkin membuatkan kopi kurang manis, wah, langsung dipukul. Nah, itu jangan. Kalau sudah hanya kurang manis ya tinggal tambahi gula. Nah, jangan cari gara-gara sehingga wes piye mriko ngebuke. Nah, jangan begitu. Kalau sudah baik ya sudah disyukuri. Innallaha Allah, karena ada siapa Allah kualian maha luhur, kabiran lagi maha agung. Allah itu maha luhur lagi maha agung. Allah itu maha luhur lagi maha agung, itu sudah punya sifat memaafkan. Nah, kamu itu tidak keagungan kamu atau kefadolan kamu itu tidak seperti Allah. Allah saja itu zat yang maha pengampun, maha pemaaf. Lah kamu kalau sudah istrinya sudah taat ya sudah kamu maafkan, sehingga rumah tangga itu tetap langgeng, rumah tangga itu tetap bisa berjalan sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Demikian penyampaian dari kami. Ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.